Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas PGASF yang diampu oleh Ibu Ratihan Tias dan juga Bapak Novansa Ibrahim. Di sini kami akan membahas mengenai tantangan dan ancaman kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump di ASEAN. Sebelum itu, saya sendiri, M. Haikal Pasa. Yang kedua ada Fahri Azmi Hakim. Yang ketiga ada Alfikri Oktavian Yudhistira. Yang keempat ada Elmaristia Ardelia. Yang kelima ada Yudhistira Novan Erlangga, dan yang terakhir ada Imelia Afsari. Baik, langsung saja check it out. Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang terus ingin membangun dan mempertahankan fakta pertahanan baik di bidang ekonomi maupun militer di dunia. Amerika Serikat semakin memperkuat kerjasamanya dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan regional atau organisasi regional di Asia Tenggara yang memiliki 10 negara anggota, termasuk Indonesia di dalamnya, yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju di dunia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mempertahankan kedudukannya di dunia dengan menunjukkan adanya kekuatan di bidang militer dan juga ekonomi. Pasca Perang Dingin, negara-negara di dunia ramai-ramai mencari negara yang bisa dijadikan poros kekuatan untuk menangkal ancaman bom nuklir dari Rusia. Dalam unipolaritas, Amerika menemukan sebuah cara untuk mempertahankan perdamaian dunia, yaitu dengan menjadi penyeimbang kekuatan dan menyebarkan asas demokrasi. Di saat yang sama, Amerika juga mempertahankan kekuatannya di poros dunia sebagai satu-satunya negara pemegang kekuasaan yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Unipolaritas yang dibangun oleh Amerika Serikat merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hegemoninya di dunia, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun keamanan. Kerjasama yang dijalin oleh Amerika Serikat dengan beberapa negara maupun institusi kawasan hanya salah satu dari banyak cara untuk mengendalikan dunia. Dalam kasus negara Indonesia misalnya, kerjasama dalam bidang pertambangan emas, yaitu Freeport, sangat bergantung pada Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat sampai saat ini masih dikatakan sangat baik. Dengan adanya kebergantungan ekonomi salah satu negara ASEAN dengan Amerika, maka posisi Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara masih sangat diperhitungkan. Secara geopolitik, kerjasama dengan ASEAN sangat menguntungkan bagi Amerika. Sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan negara yang berada di wilayah strategis untuk akses perdagangan internasional jika dilihat dari potensi kekayaan alam dan juga geografisnya. Selain itu, kawasan ASEAN merupakan pasar potensial untuk memasarkan produk asing, salah satunya produk dari Amerika Serikat. Negara anggota ASEAN masih terus dibayangi kekuatan akan nuklir yang aktif dijadikan alat ancaman oleh Korea Utara maupun Rusia. Oleh karena itu, Amerika Serikat bertindak sebagai negara yang mampu memberikan rasa aman jika bekerjasama dengan negara anggota ASEAN. Di sisi lain, peran Amerika sebagai negara adikuasa juga harus memperkuat eksistensinya. Misalnya, demi mempertahankan kepentingannya di Laut Cina Selatan yang masih berkonflik baik antara negara anggota ASEAN maupun dengan negara-negara yang berkepentingan di dalamnya. Amerika Serikat diyakini memiliki kepentingan tertentu di Laut Cina Selatan sehingga menjalin kerjasama dengan negara anggota ASEAN yang ikut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan tersebut. Sejak dulu, sebagian besar negara anggota ASEAN masih sangat mengandalkan kerjasama dari negara maju. Salah satunya adalah kerjasama dengan Amerika Serikat. Kepentingan Amerika Serikat untuk mencegah semakin besarnya kekuatan Republik Rakyat Tiongkok di wilayah Asia Timur dan ASEAN membuat Amerika Serikat harus terus menggalakkan kerjasama untuk mengimbangi kekuatan Cina di ASEAN. Segala bukti di atas dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan peran Amerika menjadi penyeimbang kekuatan dunia dari Rusia, Jepang, Cina, bahkan Korea Utara. Namun, setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, terdapat sangat banyak kebijakan luar negeri yang sangat kontroversial. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di mana menjalin kerjasama dengan Myanmar. Aung San Suu Kyi yang kini lebih memilih menjalin kerjasama dengan Tiongkok dan juga Rusia dibanding Amerika merupakan salah satu contoh adanya ketidakpastian kebijakan luar negeri Amerika pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Tidak seperti pendahulunya yaitu Barack Obama, Trump justru mengesampingkan peran penting di Myanmar sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang ingin mendukung demokratisasi Amerika di wilayah Asia Tenggara, sehingga ancaman terhadap kesia-siaan usaha demokratisasi oleh pendahulunya yaitu Barack Obama dan ancaman penyebaran komunisme di Asia tepat berada di depan mata Amerika. Di sisi lain, Tiongkok telah menggunakan hak vetonya menolak rencana pasukan PBB untuk menangani konflik yang mengarah ke genosida di Myanmar.
Aung San Suu Kyi lebih memilih mengandalkan Cina dan Rusia dibanding Amerika pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Selain itu, beberapa kebijakan luar negeri yang diambil oleh Donald Trump yang berbeda dari para Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Hal ini tentunya sangat menarik, mengingat karakter Donald Trump yang sangat kontroversial, di mana langkah-langkah yang diambil Donald Trump tentu akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Salah satunya adalah pengaruhnya terhadap kerjasama Amerika ASEAN. Sebagai organisasi regional yang merupakan mitra kerjasama Amerika Serikat, ASEAN juga harus melihat dengan sangat cermat imprektabilitas kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai ancaman atau bahkan tantangan bagi ASEAN sendiri. Para pemegang kekuasaan baik di tingkat negara anggota maupun di tingkat regional ASEAN harus jeli melihat arah kebijakan luar negeri Amerika dan mengambil sikap cermat untuk merencanakan masa depan ASEAN yang lebih terarah dan juga lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai kontroversi pengaruh Amerika Serikat di bidang keamanan di ASEAN pada masa kepemimpinan Donald Trump. Sebelum dipimpin oleh Donald Trump, Amerika memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara anggota ASEAN, khususnya kepada Filipina, Vietnam, dan Singapura. Namun setelah Donald Trump menjabat sebagai presiden, hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Amerika mulai merenggang, khususnya pada Filipina. Bahkan Duterte, Presiden Filipina, menyatakan ketidakinginan untuk melanjutkan hubungan kerjasama dengan Amerika dan lebih memilih kepada Tiongkok. Renggangnya hubungan antara Amerika dengan Filipina karena perbedaan karakteristik kepemimpinan Donald Trump dengan presiden-presiden pendahulunya. Arah kebijakan Donald Trump lebih mengarah kepada realis dengan pendekatan self-interested pada hubungan kerjasama di bidang keamanan dan ekonomi. Selama ini, Amerika menempatkan posisi pada keseimbangan kekuatan dengan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Jepang karena kepemilikan nuklir. Namun di masa kepemimpinan Donald Trump, Amerika mulai membuka hubungan kerjasama dengan negara Jepang di bidang keamanan dan bahkan ada rencana untuk kerjasama dengan Korea Utara dengan dimulainya diskusi awal kedua negara. Bahkan Amerika juga melonggarkan aturan kepemilikan nuklir. Dari kacamata keamanan wilayah di ASEAN, tindakan dari Amerika ini cukup kontroversial karena selama ini Amerika dikenal sebagai negara yang memerangi negara-negara yang memiliki nuklir dan bahkan dianggap sebagai ancaman dunia di masa depan. Bagi ASEAN menginginkan mitra kerjasama yang dapat membentengi dari ancaman nuklir tersebut dan menciptakan kestabilan perkembangan ekonomi. Namun dari kacamata anti hegemoni, tindakan Amerika dianggap sebagai optimisme bahwa Amerika tidak lagi menjalankan hegemoninya sebagai polisi dunia. Baik, saya Alfikri Octavian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aksi kontrterorisme Amerika di ASEAN pada era rezim Donald Trump. Seperti yang kita ketahui, keberpihakan Amerika ke negara-negara pemilik tenaga nuklir dengan alasan menjaga keamanan dunia merupakan salah satu langkah yang mengejutkan. Berbeda dari para presiden sebelumnya, Donald Trump justru memilih jalan yang tidak terduga. Amerika Serikat di sisi keamanan masih ingin menjadi polisi dunia, namun dengan jalan membagi peran dengan negara pemilik nuklir. Sehingga negara lain yang tadinya bergantung pada Amerika untuk mengatasi ketakutan akan nuklir menjadi bingung dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Fokus pada aksi anti-terorisme dan keamanan merupakan dua hal penting yang dikedepankan Amerika Serikat dalam menjalin kerjasama luar negeri, yaitu kebijakan counter-terrorism. Di bawah rezim Donald Trump sekarang, praktek counter-terrorism semakin menemui ketidakpastian ketika secara jelas justru Amerika
bekerja sama dengan negara-negara pemilik nuklir, namun mempertunjukkan kebijakan Donald Trump yang memerangi pemeluk Islam tak terkecuali bagi penduduk Amerika Serikat. Trump menekankan kerjasama dengan negara-negara yang dulunya menjadi musuh bagi Amerika, seperti Tiongkok dan Rusia. Nah, dari Tiongkok dan Rusia ini untuk memerangi tindakan terorisme. Trump juga memerangi terorisme dengan menyebarkan sikap dan pernyataan arogansinya yang menolak pemeluk agama Islam. Rusia dan Tiongkok yang dikenal sebagai negara komunis dan anti-demokratisasi menjadi sasaran selanjutnya bagi Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama dalam menangani aksi terorisme. Dengan kata lain, Amerika tidak lagi ingin menduduki posisi sebagai poros dunia dalam bidang keamanan, namun ingin menjaga keamanan dunia bersama dengan negara yang maju di bidang ekonomi dan militer, meski mempertaruhkan kontestasi yang selama ini ditunjukkan oleh pemimpin Amerika Serikat yang sebelumnya. Bagi ASEAN sendiri, kebijakan luar negeri Donald Trump dalam memerangi terorisme ini merupakan ancaman nyata, terutama bagi negara dengan kekuatan keamanan yang kurang seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait kerjasama Amerika Serikat pada rezim Donald Trump dengan ASEAN. Di bawah rezim Donald Trump itu serius dalam menangani gerakan radikalisme dan terorisme. Dalam konteks kerjasama dengan ASEAN ini, Donald Trump memperlihatkan sikap kontranya dengan langkah yang diambil pada sebelumnya, yaitu Obama. Nah, Trump ini menyatakan bahwa tidak terlalu menginginkan kerjasama dengan organisasi regional seperti ASEAN. Hal ini sangat kontradiktif dengan yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Obama, yang terus melakukan pendekatan dengan organisasi regional, terutama ASEAN, karena dipandang sangat berpotensi untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi. Namun di sini Trump seperti tidak ingin terus melanjutkan paradigma dari pendahulunya, yaitu ingin menjadi penguasa dunia dan menjadikan Amerika sebagai pimpinan gerakan ekonomi dunia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Tiongkok semakin meningkatkan ketahanan ekonomi dan militernya untuk mengimbangi posisinya di Asia untuk menghadapi hegemoni Amerika. Stabilitas perdamaian dan keamanan di wilayah Asia akan terus menghadapi tantangan di negara Tiongkok, misalnya Taiwan, yang telah lama mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dalam menghadapi tekanan dari Tiongkok. Negara Asia yang lainnya seperti Jepang, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia masih terus membuka diri untuk bekerja sama dengan Amerika. Namun dengan melihat arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, negara seperti Filipina tampak tidak ingin mendapatkan bantuan dari Amerika, namun lebih memilih ke kubu Tiongkok. Semakin besarnya kekuatan Tiongkok di wilayah Asia menyiratkan kegagalan upaya penyeimbangan kekuatan Amerika di Asia, terutama pada masa kepemimpinan Donald Trump. Trump ingin menunjukkan caranya sendiri dalam memimpin Amerika, meskipun dalam beberapa hal sangat berkebalikan dengan para pendahulunya yang tidak ingin menjadi polisi dunia, bisa dikatakan. Namun juga ingin mengklaim negara Amerika sebagai poros ekonomi dan keamanan dunia. Trump juga tidak terlalu bersemangat untuk menyebarkan isu demokratisasi sebagai idealisme terbaik di dunia demi mencapai perdamaian dunia. Nah, ketidakpastian Donald Trump membuat persepsi negara lain tidak menentu ya. Melihat ini, Donald Trump terlihat sangat santai dalam menghadapi respon dunia tentang kebijakan luar negeri di Amerika Serikat bawah kepemimpinan Donald Trump. Kecenderungan aliansi dan tujuan negara
tidak lagi sama dengan pemimpin Amerika Serikat yang sebelumnya. Selain itu, Trump juga memiliki langkah sendiri untuk menanggapi keresahan dunia mengenai kecenderungan aliansi negara di bawah rezimnya atau rezim Donald Trump seperti itu. Selain berbeda dengan pendahulunya, adanya pesan tersendiri di setiap kebijakan yang diambilnya semakin menegaskan ketidakpastian arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Ini terlihat dari pernyataannya dalam sebuah pidato. We must, as a nation, be more unpredictable. We are totally predictable. We tell everything. We're sending troops, we tell them. We're sending something else, we have a news conference. We have to be unpredictable. And we have to be unpredictable starting now. Di bawah pemerintahannya, Trump berjanji untuk mengakhiri pola yang selama ini dilakukan pendahulunya, yang dianggapnya dapat diprediksi. Bahkan tidak ada dimensi pandangan dari Trump. Ini karena Trump tidak pernah mengutarakan pernyataan sikap anti-multilateralis, meski kebijakan luar negerinya cenderung bersikap demikian. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang anti-multilateralis ini tentu akan menimbulkan keraguan bagi negara-negara dengan kultur multilateralisme seperti ASEAN. Karena di satu sisi, Trump meninggalkan apa yang dilakukan pendahulunya. Jika pendahulu Trump menjalin kerjasama dengan negara lain sebanyak mungkin, Trump cenderung lebih memilih rekan dalam beraliansi. Selain itu, Trump juga mempertimbangkan kerjasama hanya dengan negara yang bisa berbagi beban. Maksudnya, Amerika Serikat tidak lagi menganut hegemoni dalam memelihara perdamaian dunia, akan tetapi Amerika cenderung berbagi beban dengan negara yang kuat secara militernya untuk mengendalikan dunia. Di sisi lain, Trump juga mengikuti langkah pendahulunya, khususnya mengenai posisi Amerika Serikat terhadap Tiongkok, yang sebenarnya bukan termasuk negara aliansi Amerika, yaitu menyeimbangkan perannya dengan menerapkan kebijakan melalui cara mencampur antara kerjasama dan mengimbangi kekuatan Tiongkok. Ini menyiratkan peringatan maupun kesempatan untuk kerjasama lain yang terbuka bagi negara anggota ASEAN, bahkan negara lain yang tadinya menjadi musuh sekalipun. Bagi ASEAN, kebijakan luar negeri yang dibuat di masa pemerintahan Trump ini secara tersirat menunjukkan adanya ancaman bagi negara-negara ASEAN yang berniat menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Rizia Ardelia dengan NIM 2019-05183. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari materi yang sudah dibicarakan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya ingin memperkuat lagi ekonominya di dalam berbagai bidang. Salah satu cara yang dilakukannya ialah dengan melakukan kerjasama bersama ASEAN. Adanya ketergantungan salah satu negara di ASEAN dengan Amerika Serikat ini membuat Amerika Serikat menjadi memiliki peran yang jauh lebih besar lagi. Pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuat adanya beberapa perbedaan di kebijakan luar negeri Amerika. Hal ini tentunya memberikan pengaruh kepada kerjasama antara Amerika Serikat dengan ASEAN. Kerjasama antara ASEAN dengan Amerika Serikat sudah berlangsung sejak tahun 1977. Pada masa kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat bekerja sama dengan Jepang dalam bidang keamanan dan mentoleransikan nuklir. Kerjasama luar negeri Amerika Serikat dengan negara-negara pemilik nuklir bisa menjadi ancaman atau bahkan tantangan dalam menjaga keamanan dunia. Namun di sisi lain, jika dilihat dari kacamata hegemoni, justru memberikan sebuah optimisme bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi bertindak dengan hegemoninya sebagai polisi dunia. Bagi ASEAN, kebijakan luar negeri Donald Trump dalam memerangi terorisme merupakan ancaman nyata, terutama bagi negara-negara dengan kekuatan keamanan yang rendah. Upaya balance of power makin sulit dilakukan jika semua negara maju dalam bidang ekonomi dan keamanan menjadi satu sekutu aktif yang siap meluluhlantahkan dunia.
Di bawah pemerintahannya, Trump berjanji untuk mengakhiri pola dari para pendahulunya. Namun, bagaimana cara Trump mengakhiri ini masih menjadi misteri. Tidak ada dimensi pandangan dari Trump, disebabkan karena Trump tidak pernah mengutarakan pernyataan sikap anti-multilateris, meskipun kebijakan yang dilakukannya cenderung demikian. Kebijakan luar negeri Amerika yang anti-multilateris tentu akan menimbulkan keraguan bagi negara-negara dengan kultur multilaterisme, seperti ASEAN. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.